Mari kita kepada firman Tuhan. Untuk hari ini saya akan membawa kita kepada satu tema, orang Kristen dan Alkitab. Orang Kristen maksudnya orang yang percaya Yesus itu dan bersama Alkitab. Kalau orang sudah percaya Tuhan Yesus, tidak boleh lari daripada Alkitab. Karena itulah kehidupannya. Dengan sebab itu bahwa firman Tuhan adalah sumber makanan rohani bagi setiap orang Kristen. Melalui firman Tuhan, melalui firman Allah ini, setiap orang Kristen boleh melengkapi sesamanya untuk bertumbuh ke arah kedewasaan rohani. Karena itu saudara jemaat yang kami kasihi, bahwa Alkitab tidak boleh diabaikan, tidak boleh dipisahkan oleh setiap orang percaya Yesus. Itu keadaannya. Kalau kita bertanya, kenapa Alkitab itu penting bagi setiap orang Kristen? Ada apa dalam Alkitab ini? Kenapa dia tidak boleh pisah dalam jalur kehidupan orang percaya Yesus? Saya akan kupas beberapa perkara. Di dalam 1 Korintus 4, saya akan baca ini untuk kita. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Dia menjelaskan demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Firman Tuhan itu mengajar kita, mengajar pribadi, lalu boleh mengajar menjelaskannya kepada orang yang mendengarkan kita. Dalam 1 Korintus ini, Rasul itu mempamerkan dirinya. Demikianlah orang memandang kami di hadapan Allah. Katanya di sini sebagai hamba. Dipercayakan firman ini kepada pribadi mereka ini. Untuk diberi, untuk diajar kepada orang lain. Menyatakan rahasia Allah. Lalu pada akhirnya akan dituntut. Akan diaudit oleh Allah yang punya firman. Kalau itu benar bahwa dia melakukan tugas sesuai dengan maksud firman Tuhan, dikatakan ternyata kami dapat dipercayai. Saya akan jelaskan yang pertama. Karena Alkitab melengkapi orang percaya untuk dapat menjelaskan maksud Allah dengan benar. Ini dia. 2 Timotius 2 ayat 15. Kenapa firman Allah itu, Alkitab itu sangat penting? Karena Alkitab itu dapat melengkapi, menyempurnakan mana yang kurang pada orang percaya untuk dapat menjelaskan maksud firman Allah kepada orang lain. Indah sekali. 2 Timotius 2:15 mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Rasul Paulus yang mendidik Timotius. Sekarang Timotius ini menjadi gembala jemaat. Lalu dia beri surat secara penggembalaan kepada anak didiknya ini. Berusahalah hai Timotius, kira-kira begitu. Supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak ada cacat celah. Tidak ada yang sumber malu itu datang kalau orang komen. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Terus terang saja. Dia tidak belok, dia tidak memutar belit kebenaran firman Allah. Itu yang dia minta supaya Timotius ini usahakan. Maksudnya di sini. Kenapa Alkitab itu sangat penting? Karena dia boleh melengkapi,
melengkapi Timotius supaya menjadi seorang yang benar-benar diakui dan layak. Menjadi seorang layak di hadapan Allah dan memberitakan perkataan kebenaran. Itulah fungsi dan kesannya Alkitab. Kalau dalam Kisah Para Rasul 20, Kisah Para Rasul 20, satu ayat lagi, ayat 27. Waktu Paulus mau berpisah dengan pemimpin Efesus, dia berkata demikian. Kisah Para Rasul 20 ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Maksudnya di sini seluruh tanggung jawab dia sudah beri. Dia sudah buat, sudah laksanakan. Sekarang dia harus berpisah dengan para pemimpin di Efesus ini. Dia katakan tidak ada hutang lagi. Tidak ada yang dituntut lagi. Karena aku tidak lalai, tidak ada putusnya, seluruhnya lunas tanggung jawabnya. Kalau apapun berlaku pada Paulus, katanya tidak ada yang hutang saya kepada kamu. Tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Kenapa kalimat dia begitu, tidak lalai? Waktu itu mula-mula dia melayani, lalu ditangkap kemudian, tapi dalam saat itu pun tetap dia menyatakan maksud Allah. Saudara yang saya kasih, menjadi seorang yang tidak bersalah karena tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Maksud Allah hanya ada dalam firman-Nya. Maksud Allah sudah disampaikan kepada jemaat. Katanya rasanya tidak bersalah lagi. Kalau orang itu tidak percaya, itu terserah dia. Sudahlah dia beritahu. Kalau dia tidak percaya, artinya tanggung jawab. Dia rujuk kepada Yeskil 33. Ada orang yang menjaga kota, ada menara. Kalau musuh datang, lalu dia berteriak, dia tiup trompet. Supaya orang sedia dan orang bersembunyi tidak keluar. Maka dia selamat. Tetapi kalau orang tidak peduli, dia masih di luar, lalu nyawanya hilang karena keadaan dia, orang itu yang dituntut. Orang yang di menara itu, nyawanya dituntut. Nyawa orang itu dituntut dari dia. Sama halnya, Paulus merasa itu dalam kalimat ini. Kalau seorang ditegur karena dosanya, karena firman Allah itu yang menyatakan kesalahannya, dia tidak bertobat. Nyawa ini rasa tidak bersalah katanya di sini. Sudah beritahu dia. Tetapi kalau dia belum menyatakan kebenaran Allah ini, dia mati dalam dosanya, nyawa Paulus dituntut. Ya, kira-kira begitu maksudnya. Aku tidak bersalah sebab aku tidak lalai memberitakan maksud Allah kepadamu. Alkitab itu sangat penting karena maksud Allah untuk menyelamatkan orang itu ada di dalam firman Allah. Itu hal pertama, melengkapi orang pribadi, melengkapi orang yang mendengar firman Allah. Perkara yang kedua, kenapa Alkitab itu sangat penting? Yang kedua, karena Alkitab melengkapi orang percaya untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Alkitab itu yang membawa pertumbuhan kepada rohani setiap orang. Efesus 4. Efesus pasal 4 ayat 12 hingga 13. Efesus 4 mengatakan ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Alkitab itu sangat penting. Karena daripada kuasa firman Allah itu membawa pertumbuhan rohani. Itu sebabnya kita berusaha sekali untuk menyampai firman Tuhan selain daripada ibadah yang hanya bertemu dalam waktu singkat, balik ke tempat masing-masing, kita ada kelompok rumah, lalu ajaran diberi. Sekurang-kurangnya kita belajar firman Allah, karena itu yang memberi pertumbuhan rohani. Kalau kita hanya sekali pertemuan, kemungkinan tidak bertumbuh. Kami dua ada ikut orang tanam kelapa sawit ini ya. Mula-mula buat dulu,
Saya tengok kelapa sawit di dekat aku, di tepi jalan itu ada yang kuning, ada yang hijau. Yang kuning itu kecil, dia buah tidak banyak. Kami dua ke, apa nama itu, ladang Surya. Lalu saya bilang dengan bos itu, bos saya mau benih yang jenis yang hijau, saya tidak mau yang kuning. Dia bilang, tidak ada, pastor, tidak ada sawit yang kuning dan hijau, satu saja. Saya bilang, yang kuning itu karena tidak ada baja, karena tidak dipelihara, tidak dihiasi. Yang hijau itu adalah karena subur. Baru saya paham. Rupanya baja itu penting sekali supaya bertumbuh secara baik. Ya mungkin ada baja tapi sekali setahun, waktu Krismas saja, atau tahun baru, waktu orang kawin. Kadang-kadang begitu. Hidup ini, firman Allah itu sangat penting. Dia digambar dengan tanaman yang ditanam, kemudian bertumbuh. Kalau tidak baja rohani, tidak ada baja rohani, dia tidak akan bertumbuh. Sama saja seperti dulu. Sudah menjadi Kristen, SIB atau BM atau apapun nama gereja kita, Methodist, Anglican kah. Tetapi sampai tua macam saya, rambut sudah kurang di kepala, tetap sama saja. Karena tidak membaca firman Allah. Firman Allah itu boleh melengkapi jemaat menjadi dewasa rohani. Kalau tidak ada baja rohani ini, Alkitab ini, sama saja umur kita. 30 tahun, 20 tahun, berapa puluh tahun, berapa saja puluhnya itu. Tetap sama pengertiannya. Karena sendiri tidak membaca Alkitab. Seorang bertanya dengan saya, pastor, kau punya ajar itu suruh baca Alkitab. Saya punya mak bapak dan nenek. Tidak ada pandai baca ini, apa macam ini? Oh, itu boleh. Suruh cucu dia baca. Supaya langsung cucu dia dengar. Datuk nenek itu pun boleh dengar juga ya. Sekarang ini banyak alat yang boleh kita. Apalagi di YouTube itu banyak kebaktian yang boleh membawa firman Tuhan. Alkitab itu membawa suatu kuasa. Kata-kata firman itu ada kuasa di dalamnya yang boleh membawa pertumbuhan rohani. Kalau 2 Timotius 3, satu lagi tentang ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Dia berkata demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Allah bermanfaat untuk menuntun seorang kepada keselamatan di dalam Kristus. Dia menyentuh tentang Timotius yang dididik oleh firman Allah dari neneknya lalu ibunya, emaknya. Kemudian bertumbuh terus, dewasa dia. Lalu dipanggil oleh Paulus menjadi gembala jemaat. Kuasa firman itu, ada kuasa. Kalau dalam 16-17 itu dikatakan bahwa bermanfaat, ada gunanya untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan yang rosak atau dia punya keadaan yang tidak betul, mendidik orang dalam kebenaran. Kuasa firman itu. Sederhana ucapannya, tapi ada kuasa di dalam firman Tuhan itu yang boleh bekerja, yang boleh mengubah. Dia bagaikan satu bibit tanaman yang boleh mengubah segala-galanya. Bacalah firman Tuhan. Itulah sumber kekuatan. Seorang pemimpin, seorang Kristen, semuanya tidak boleh pisah daripada firman Allah. Lalu yang ketiga, kenapa Alkitab itu penting bagi orang percaya?
Yang ketiga ini karena Alkitab melengkapi orang percaya untuk mengenal ajaran-ajaran palsu. Alkitab itu, kebenaran firman Allah itu memberi hikmat bagi kita untuk mengenal mana yang tidak betul, mana yang betul. Sebelum kita membaca Alkitab, kita tidak tahu yang mana yang palsu, yang mana yang tidak palsu. Setiap ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab sering dibawa oleh orang-orang untuk menyesatkan jemaat zaman sekarang dari zaman dulu juga. Karena itu, dengan mengetahui isi Alkitab, dapat kita menolak ajaran-ajaran yang tidak benar. Saya mau sebut ini daripada 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 digambarkan seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Penyesat yang dipakai oleh kuasa iblis itu datangnya seperti singa yang bunyi-bunyi mau mencari siapa yang mudah, yang keluar diterkam lalu ditelan. Digambarkan seperti itu. Orang yang tidak berdiri atas dasar firman Allah. Dikatakan mudah ditelan. Iblis dengan segala daya berusaha menyesatkan orang. Termasuk yang sudah menjadi namanya anggota jemaat Tuhan. Dikatakan di sini bahwa Alkitab itu menjadi alat pengukur yang boleh mendeteksi yang mana benar atau tidak benar. Kalau waktu orang kena COVID ada berapa alat. Kasih ludah kita lalu berapa menit kemudian dia akan beritahu keputusannya positif atau tidak. Firman Allah. Lalu kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1 mengatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Hampir kita lupa sempadan. Batas tipuan iblis itu susah kita prediksi, susah kita lihat ke depan. Pendeta Dr. Stephen Tong dalam bukunya, dia ada kerisauan katanya tentang zaman ini. Generasi muda khususnya. Sebab rata-rata yang masuk kebaktian sekarang ini mungkin jarang yang bawa Alkitab. Karena ada dalam alat kita, alat media ya. Coba dulu, berapa orang yang ada Alkitab bawa sama saya? Coba angkat kalau ada. Dapat saya hitung. Nah, terima kasih. Yang banyak itu daripada berat-berat bawa ini, tekan saja. You mau terjemahan Inggris ada, terjemahan Yunani ada. Wah, ada 16 terjemahan dalam saya punya. Ada yang saya tidak pandai baca. Bahasa Cina. Minta maaf Liong. Senyum dia. Stephen Tong bilang, saya ada kerisauan, kekhawatiran zaman ini. Semua anak muda mampu mengendali IT, komputer dan lain sebagainya program. Waktu datang kebaktian, nah dia punya ini Stephen Tong. Kalau kamu tidak senang dengarnya, teleponlah dia. Boleh berhubung dengan YouTube tuh. Dia bilang, sementara saya khotbah katanya, kalau saya khotbah 1 jam, mungkin 60% yang tidak lagi tengok Alkitab yang saya sebut itu katanya. Ayat-ayat itu. Dia tengok dia punya game lah, dia tengok dia punya message kawan lah. Saya pun belum saya perhatikan. Tapi harap kita jujur lah. Kalau kamu tengoklah Alkitab itu betul-betul. Lalu dalam activity dia rancak sekali katanya. Waktu saya khotbah, dia mengantuk sudah karena letih dalam aktiviti dari pagi katanya. Dia sebut itu, tahukah Anda bahwa itu kamu sedang ditipu oleh iblis. Kamu menyembah Tuhan, kamu memuji Tuhan, berdoa,
Tapi waktu Tuhan mau berbicara dengan kamu melalui firman-Nya, kamu tidur. Ini kata Stephen Tong. Saya pikir-pikir ada juga kebenarannya itu. Tapi jangan lupa bahwa Alkitab itu suatu alat yang mengukur yang mana benar, yang mana tidak benar. Ada orang yang akan menyesatkan pada akhir zaman. Itu maksud dalam ayat itu. Lalu bagaimanalah kalau begitu? Alkitab memberi kepada kita jalan bagaimana kita hadapi. Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 17. Bagaimana kita hadapi kalau begitulah usaha iblis pakai seluruh keadaan menyesatkan sekarang ini. Alkitab itu penting. Efesus 6 ayat 11 hingga 17 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, damai sejahtera. Dan segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Satu alat untuk melawan keadaan dunia ini adalah firman Allah sebagai pedang. Yang lain-lain itu alat-alat. Jemaat diperintahkan untuk melawan dengan firman Allah. Kata firman Allah bagaimana? Kalau dia mengajar yang lain, apa kata firman Allah? Tapi kalau kita tidak baca firman Allah, kita tidak akan mengerti yang mana yang betul atau tidak betul. Yang keempat, kenapa Alkitab itu sangat penting? Karena Alkitab merupakan dasar bagi orang Kristen untuk mengambil tindakan. Tindakan disiplin, tindakan untuk menentu arah hidup. Daripada firman Allah itulah yang memberi kita dasar yang kuat. Bagi jemaat yang terus-menerus mengganggu persekutuan dengan cara hidupnya, cara hidup sendiri, tidak mau bertobat. Apabila orang percaya para pemimpin membaca firman Allah, dia akan ada hikmat untuk menangani orang yang selalu mengganggu jemaat Tuhan di dunia ini. Dikatakan mereka itu harus ditegur berdasarkan firman Allah. Ada dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Dikatakan ada dalam jemaat pada masa awal itu, dikatakan di sini, apabila saudaramu berdosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, atau kita sendiri dulu. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsi. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan seorang pemungut cukai. Maksudnya, pandanglah dia sebagai orang yang bukan anggota jemaat. Keras juga mereka ini. Saya banding-banding ini dalam generasi ini, ini kasar sekali dia. Ya. Kalau dia ditegur, kalau dia berbuat dosa, kalau tidak mau, bawa orang lagi, beritahu kepada semua orang, tidak mau lagi. Delete saja nama daripada senarai anggota jemaat. Saya pikir-pikir, aduh kasar betul ini. Walaupun kita delete dia, tapi macam mana dia ini? Dalam hati saya, simpan dulu lah, tak usah delete dia betul. Tutup saja dulu, masih ada. Kita cobalah sampai dia bertobat, itu pikiran saya. Tapi Alkitab beritahu daripada kebenaran Alkitab itu beri hikmat, langkah-langkah membawa seorang bertobat.
Oh ini benar ini. Lalu cara inilah boleh memimpin, menegur jemaat. Kalau dalam Galatia pasal 6 ayat 1 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh dalam lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ada yang berdosa, ada yang masih baik. Engkaulah yang boleh membimbing dia. Tugas. Karena kita ini tetap berpegang pada firman Tuhan. Lalu 2 Tesalonika 3, dia katakan ayat 14 hingga 15. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, maksudnya firman Allah, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia. Lebih kasar lagi ya, bergaul dengan dia pun tidak boleh kalau dia tidak mau bertobat. Supaya ia menjadi malu, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Kuasa firman itu memberi hikmat kepada para pemimpin, kepada para orang percaya, supaya membimbing saudara yang tidak bertobat ini. Orang yang tidak mau menuruti firman Tuhan harus ditegur di dalam kasih sebagai saudara. Rupanya ada juga dia punya cara ini. Dengan sebab itu, jemaat yang kami kasihi, saya singkatkan di sini, setiap kita ini harus mendengar firman Allah, harus membaca firman Allah, karena dia akan memberi pertumbuhan rohani. Dia akan memberi hikmat untuk kita mengendali kehidupan ini dan menolong orang lain. Yang kedua, orang yang tidak bertumbuh dalam firman Allah, karena dia tidak membaca, tidak mendengar, dia mudah jatuh dalam pencobaan. Dia akan tersesat, diseret, dipengaruhi oleh ajaran sesat karena dia tidak ada pendirian yang benar. Marilah, orang percaya dan Alkitab tidak boleh pisah. Bertumbuh karena membaca firman Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh anugerah-Mu kami berada di sini mendengar firman-Mu. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab memberi pertumbuhan. Alkitab itu adalah suara Tuhan berbicara kepada kami. Beri hikmat bagi kami untuk hidup seterusnya. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.